Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Senang sekali kami menjumpai saudara semuanya di pagi hari ini. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini Selasa 25 Oktober 2022. Mari kita mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan menyanyikan NKB 193, Aku hendak tetap berhati tulus. Aku hendak tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman kau mengasihiku, karena teman kau mengasihiku. Aku hendak teguh senantiasa, walau besar tantangan dunia. Aku hendak tetap tegap perkasa, karena ku tahu rintangan karenanya, karena ku tahu rintangan karenanya. Aku hendak tetap menjadi kawan bagi yang hatinya penat seduh, dan kasihku ingin terus ku bagikan, serta imbang yang tiada ku perlu, serta imbang yang tiada ku perlu. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, pagi hari ini kami bersyukur kami dapat mengikuti ibadah harian online GKI Batu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyertai kami. Ibadah kami pagi hari ini melalui Roh Kudus, kami dimampukan untuk memahami dan mengerti akan firman Tuhan, dan kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan mengurapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Dwi Santoso, yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Kiranya firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai 7. 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai 7. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda,
Tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pada hari ini saya memberikan judul renungan kita, yaitu mengenakan pakaian kerendahan hati. Mengenakan pakaian kerendahan hati. Bapak Ibu, pakaian yang kita pakai memiliki banyak fungsi. Tentu yang pertama-tama adalah kita memakai pakaian karena untuk melindungi tubuh kita. Sebagai pelindung agar kita menjadi lebih aman. Yang kedua, ketika kita memakai pakaian, ia juga memiliki fungsi sosial. Bagaimana melalui pakaian kita, kemudian orang dapat mengenali siapa diri kita. Bahkan di dunia modern sekarang ini, pakaian menyiratkan tren mode tertentu. Nah, akhir-akhir ini, pakaian memiliki fungsi yang lain, yang bukan saja menampilkan identitas sosial, tetapi akhir-akhir ini ada pakaian yang kemudian memberikan kesan, atau ada pakaian-pakaian yang kemudian memiliki jenis. Misalnya ada pakaian keagamaan. Ya, melalui pakaian yang dipakai itu bisa membentuk citra diri seseorang yang mengenakan. Ya, ada pakaian jabatan, ada pakaian dinas, ada pakaian olahraga, ada pakaian adat, dan lain sebagainya. Apa yang kita kenakan itu sebagai tampilan luar kita, sesungguhnya dipengaruhi oleh filosofi nilai hidup yang kita yakini, yang kita terapkan, yang kita praktekkan. Semakin tinggi nilai hidup kita, semakin tinggi filosofi yang kita anut, semakin etis pakaian yang kita pakai. Dan sama seperti pakaian luar yang kita tampilkan, yang dapat dilihat banyak orang, maka gaya hidup kita, perilaku hidup kita juga ditentukan oleh filosofi hidup yang kita yakini. Ditentukan oleh nilai hidup yang kita pegang. Semakin luhur filosofi hidup kita, semakin karakter Kristus itu kita praktekkan di dalam hidup kita, maka apa yang kita tampilkan itu mencerminkan apa yang kita yakini, dan itu bisa dilihat oleh banyak orang dalam kehidupan sehari-hari. Seperti orang melihat kita, mengenal kita dari pakaian kita, orang juga akan mengenal kita, menilai kita berdasarkan karakter Kristus yang kita praktekkan. Di dalam bagian ini kita sebagai orang percaya, maka ada hal yang patut kita pelajari dari karakter Kristus yang hendaknya tetap dan terus kita pakai. Apa itu? Kasih dan kerendahan hati. Kerendahan hati Kristus itu yang ia sendiri katakan ketika Kristus itu mengundang banyak orang untuk menjadi pengikutnya, maka Kristus kemudian mengatakan kepada banyak orang yang mengikutinya itu agar mereka belajar mengenakan kerendahan hati. Paling tidak itu yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 11 ayat 29. Demikian juga ketika Rasul Paulus kemudian juga melihat kesaksian hidup Yesus yang penuh dengan kerendahan hati itu, Rasul Paulus pun ikut
mengenakan kerendahan hati itu, meneladani kerendahan hati Yesus. Seperti yang disaksikan Rasul Paulus di dalam Filipi 2 ayat 7. Bahwa di dalam kerendahan hatinya, Tuhan Yesus rela mengosongkan dirinya berkenosis. Bukan saja ia tampil sebagai seorang hamba, sama menjadi seorang manusia. Bahkan di dalam kerendahan hatinya, di dalam ketaatannya, di dalam kasihnya yang besar yang rela berkorban itu, ia rela mengenakan kerendahan hati dan taat sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu ketika kita belajar di dalam kasih, hidup di dalam kasih, maka di dalam kasih itu juga terpancar kerendahan hati. Dan sebagai orang yang mengenakan kerendahan hati, maka ketika kita mengenakan kerendahan hati, bukan saja kita respek terhadap sesama kita, tetapi yang paling utama adalah kita respek, kita hormat kepada Tuhan. Dan di dalam kerendahan hati kita itu berarti kita rela dibentuk oleh Tuhan, kita rela belajar kepada Tuhan, kita rela belajar kepada sesama kita. Dan tentu juga di dalam kerendahan hati kita, kita bergiat untuk memperlengkapi diri kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nasihat Rasul Petrus di dalam bagian yang kita baca ini, misalnya di ayatnya yang kelima, di sana dengan jelas dikatakan, demikianlah jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kepada kamu rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, rendah hati memang harus menjadi pakaian semua orang percaya. Kerendahan hati memang harus kita pakai di dalam kehidupan kita, di sepanjang dan di segala musim kehidupan. Tetapi di dalam bagian ini ada alasan khusus kenapa Rasul Petrus sebagai gembala jemaat itu menitik beratkan nasihat itu kepada orang-orang muda. Memang di awal nasihatnya kita membaca 1 Petrus pasal 5 itu dibuka oleh Rasul Petrus dengan menasihati para pemimpin, para gembala jemaat. Dan ternyata di dalam jemaat itu memang isinya beraneka ragam, termasuk di dalamnya adalah orang-orang muda. Kita tahu orang-orang muda kadang di dalam kekuatan fisiknya, hidupnya senantiasa mengandalkan kekuatan sendiri, merasa kuat, merasa punya daya. Orang-orang muda kadang-kadang mereka harus belajar rendah hati untuk belajar kepada yang lain, dan terutama ketika harus rendah hati hidup mengandalkan Tuhan. Kepada para pemimpin jemaat yang mengembalakan jemaat Tuhan itu, Rasul Petrus mengatakan supaya mereka mengasihi orang-orang muda, supaya mereka juga respek kepada orang muda, dan sebaliknya orang muda pun harus menaruh hormat, respek kepada para pemimpinnya. Dan tentu pada akhirnya Rasul Petrus mengatakan, dan kamu semua, bukan hanya orang muda, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Di dalam relasi yang saling timbal balik, bukan hanya kepada orang muda, tetapi kepada kita sebagai pengikut Kristus, hendaknya kita meniru, kita meneladani sikap hidup Kristus sendiri, yang di sepanjang kehidupannya ia mengenakan kerendahan hati. Ia seorang raja, tetapi ia rela lahir di kandang yang hina. Ia seorang penguasa, punya karya, tetapi ia rela diasuh dalam
keluarga sederhana Yusuf dan Maria. Ia punya otoritas mujizat, melakukan banyak hal, tetapi ketika ia masuk di dalam padang gurun dicobai, ia taat. Di dalam kerendahan hatinya, rela dibentuk Bapa. Di dalam pimpinan Roh Kudus, ia menjalani puasa 40 hari, 40 malam di padang gurun. Bahkan ketika ia mau ditangkap di Taman Getsemani, sebetulnya ia bisa melawan dengan kuasanya. Tetapi di dalam kerendahan hatinya, ia menyerahkan dirinya ketika dibawa oleh para penjaga bait Allah, oleh pasukan yang hendak menangkapnya. Bahkan ketika ia dinaikkan ke kayu salib, dengan kuasanya ia bisa melawan dan bisa turun dari atas kayu salib. Tetapi dalam kerendahan hatinya, ia mau turut dengan kehendak Bapa. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana Petrus, murid yang memiliki pengalaman dekat dengan Tuhan Yesus itu, ketika menyaksikan kerendahan hati Tuhan Yesus itu, seorang pribadi yang penuh kasih, ia mempersembahkan keseluruhan hidupnya, dan sebagai seorang hamba di dalam kerendahan hatinya, ia tidak pernah melepaskan apa yang disebut kerendahan hatinya itu, baik di dalam tutur kata, baik di dalam karyanya. Di dalam tutur kata, ia senantiasa penuh dengan kelembutan. Ia di dalam kerendahan hatinya tidak suka mengucapkan kata-kata yang penuh dengan penghakiman, melukai hati seseorang. Bahkan ia senantiasa bertanya, sekalipun ia punya kuasa bisa melakukan untuk menyembuhkan orang. Contoh misalnya ketika ia bertemu dengan Bartimius, di dalam kerendahan hatinya Tuhan Yesus bertanya kepada Bartimius, apa yang engkau mau aku perbuat? Dia turun di dalam kerendahan hatinya dan berdialog. Dia menempatkan dirinya sejajar dengan Bartimius, menjadi sahabat bagi Bartimius. Dan di dalam kerendahan hatinya, ia melayani orang yang buta itu. Saudara-saudara, ketika kita mengenakan kerendahan hati, maka kita sedang mengenakan karakter Kristus. Dan biarlah itu menjadi tren kehidupan kita, menjadi perilaku kita, gaya hidup kita. Jika hari-hari ini, di zaman yang terus berkembang, mode pakaian tren itu terus berubah-ubah, tetapi mode pakaian kita di dalam Kristus, hendaknya apa yang saya katakan sebagai kerendahan hati dan kasih itu, hendaknya menjadi pakaian yang utama yang tidak berubah. Kasih dan kerendahan hati adalah pakaian yang nyaman dan aman bagi setiap kita di segala musim kehidupan. Jika kita mengenakan kasih dan kerendahan hati, maka hidup kita bukan saja menarik hati bagi banyak orang, tetapi juga aman. Kasih dan kerendahan hati itu melindungi kita dari segala cuaca kehidupan yang tidak menentu. Dengan mengenakan kasih dan kerendahan hati, kita dapat menciptakan kehangatan relasi antara sesama manusia. Bahkan dengan mengenakan kerendahan hati, membuat kita jauh dari apa yang disebut kesombongan. Kalau kita mengenakan kasih dan kerendahan hati, jangan khawatir dengan kehidupan kita. Karena ketika kita mengenakan itu, artinya kita sedang menghadirkan Kristus di dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukannya, orang akan respect kepada kita, orang akan mengasihi kita, dan tentu yang terutama, supaya melalui perilaku kita itu, nama Tuhan dimuliakan. Karena itu, jadikanlah kasih
dan kerendahan hati itu sebagai pakaian tetapmu, supaya melalui itu semuanya hidupmu menjadi kesaksian yang nyata di mana nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami merenungkan sabda-Mu. Kami terus belajar mengenakan kasih dan kerendahan hati di dalam kehidupan kami. Musim kehidupan boleh berganti, dan di setiap pergantian musim, orang boleh mengenakan pakaian yang berbeda-beda, mengikuti segala musim kehidupan. Tetapi di dalam Kristus, kami mau belajar setia untuk mengenakan kasih dan kerendahan hati di dalam hidup kami, supaya melalui itu semuanya, nama Tuhan boleh dimuliakan. Kami berdoa untuk setiap kami, anggota jemaat GKI Batu dan simpatisan, siapapun yang mengikuti ibadah online ini, biarlah kami belajar untuk mengenakan kasih dan kerendahan hati. Tuhan memberkati kehidupan kami hari ini. Tuhan memberkati pekerjaan kami, keluarga kami, anak-anak kami, dan juga setiap orang yang sedang bergumul pada hari ini. Arahkanlah saudara hatimu kepada Tuhan, sambut dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa di surga, kiranya memenuhi hatimu, pikiranmu, sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita, salam sehat. Shalom.